Selamat pagi anak-anakku semuanya, SMP Negeri 3 Turi yang saya banggakan, yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku semuanya sehat selalu ya. Tolong jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa kita selalu berdoa dan bekerja. Untuk pagi hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran bab 3 yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Anak-anakku semuanya masih ingat pelajaran kemarin ya tentang unsur, senyawa, campuran, ya, asam dan basa. Untuk materi yang asam dan basa, sementara kegiatan mengidentifikasi atau mengenal larutan asam basa dengan menggunakan indikator buatan ya, masih kita pending dulu karena kita butuh kertas lakmus warna merah dan warna biru untuk bisa melihat gitu, membuktikan bahwa cairan-cairan atau benda-benda itu asam atau basa. Bapak minta maaf, jadi nanti lain kali kalau kita sudah bisa belajar secara tatap muka, nanti akan kita coba meluangkan waktu untuk belajar mengenal yang namanya asam basa dengan menggunakan kertas lakmus. Baiklah anak-anakku semuanya yang saya banggakan, yang pandai semuanya. Kita ingin melanjutkan pembelajaran yaitu pemisahan campuran. Untuk KD yang kita pakai yaitu KD 3.3, kemudian KD 4.3, yaitu 3.33 yaitu menjelaskan metode pemisahan campuran. Untuk yang 33.4 dan sebenarnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. B yaitu cara pemisahan campuran. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa campuran, masih ingat ya campuran anak-anak, ada campuran homogen, ada campuran hidrogen. Nah, baik campuran secara umum yaitu terdiri atas 2 zat atau lebih. Tujuannya yaitu untuk memperoleh zat murninya. Penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan dengan secara fisika. Nah, jadi untuk pemisahan campuran itu kita menggunakan metode secara fisika, pemisahan secara fisika. Nah, prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat zat penyusunnya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran hanya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk penjernihan air. Misalnya di suatu perkotaan yang sudah airnya kotor, maka kita bisa menjernihkan dengan metode pemisahan campuran. Untuk pembuatan garam juga dengan metode pemisahan campuran. Seperti di daerah pantai-pantai kita ingin membuat garam yaitu dari air laut, kemudian kita pisahkan berdasarkan air dan garamnya. Beberapa metode pemisahan campuran sering digunakan antara lain penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Dalam bab ini akan kita pelajari beberapa beberapa cara-cara pemisahan campuran. Kita lanjutkan. Satu, filtrasi atau penyaringan. Ini dengan menggunakan metode yang sangat sederhana sekali. Sebenarnya anak-anak bisa melakukan praktek sendiri, baik di rumah maupun nanti kalau kita bisa belajar bersama dengan tatap muka. Jadi penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contohnya yaitu memisahkan air dengan tanah. Ini bisa kita
beda-bedakan, kita bagi-bagi menjadi ukuran-ukuran partikel yang lebih kecil lagi, yaitu dengan menyaring. Seperti hanya kita melihat tukang yaitu di suatu bangunan dengan menyaring yaitu antara kerikil-kerikil yang kecil dan kerikil yang lebih besar, kemudian batuan-batuan yang agak besar lagi, yaitu kita ingin mencari bagian partikel yang paling kecil sekali dengan ukuran-ukuran yang beda-beda. Anak-anak bisa mencoba memahaminya lagi dengan mencatatnya dan dengan belajar bersama atau dengan berliterasi dengan menggunakan buku paket kamu atau dengan menggunakan bacaan-bacaan lainnya. Kita lanjutkan untuk sentrifugasi, yaitu dengan cara memutar. Jadi metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi atau penyaringan jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Cara sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Jadi dimasukkan dalam gelas tabung reaksi, kemudian diletakkan di suatu alat seperti pada gambar di sini, yaitu kemudian diputar, nanti akan berada di bagian atas bagian-bagian yang lebih padat. Jadi akan terpisah antara sel darah putih, sel darah merah, dan plasmanya. Kita lanjutkan. Destilasi atau penyulingan. Jadi pemisahan campuran dengan cara penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Untuk memudahkan pemahamannya, kamu tentang metode lakukan kegiatan berikutnya. Jadi untuk percobaannya mungkin di rumah nggak bisa, tetapi suatu saat nanti kalau anak-anak bisa melihat di dalam satu penayangan di internet, yaitu pemisahan campuran atau dengan cara penyulingan atau distilasi. Ini biasanya juga untuk pembuatan minyak wangi itu dengan cara distilasi. Jadi pengertian dari penyulingan, jadi dalam dunia industri prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Ya. Kemudian minyak bumi terdiri atas atau terbagi atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Jadi kalau pada gambar percobaan ini suatu misalnya batu kecil atau apa itu, atau mungkin bunga itu dimasukkan di sini, kemudian dikasih alkohol. Nah, ini kita panaskan, kemudian kita uapkan. Hingga nanti akan mengembun. Nah, tetesan-tetesan air ini merupakan hasil daripada penyulingan. Demikian juga untuk pembuatan air aki. Ini juga namanya aquades gitu ya. Jadi aquades, pembuatan air yang bersih itu juga bisa juga dengan cara destilasi, yaitu dipisahkan. Jadi di sini dipanaskan, nanti bagian ini akan menguap, kemudian dari uap ini nanti kita dinginkan lagi. Jadi ada proses pendinginan, kemudian di sini akan menetes
air-air yang sudah dingin kemudian kita kumpulkan. Nah, ini menjadi namanya air suling atau penyulingan. Demikian dasarnya nanti kalau kita suling lagi juga bisa, sehingga mendapatkan akan menjadi air murni. Jadi untuk menghasilkan air murni bisa juga dilakukan dengan penyulingan. Kita lanjutkan. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan perambat antara partikel-partikel yang bercampur dengan suatu medium diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Nah, sementara untuk kromatografi kita tidak bisa mempraktekkan, jadi cukup dengan berliterasi, dengan banyak membaca. Biasanya digunakan untuk untuk mengecek. Contohnya yaitu kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan, mengikuti hasil penelitian yang tercemar oleh pestisida, dan masih banyak lagi penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan metode penggunaan kromatografi. Nah, yang paling banyak yaitu dengan kromatografi kertas. Kita lanjutkan. Sublimasi. Nah, ini masih ingat kata-kata sublimasi itu proses proses perubahan dari padat menjadi gas atau dari gas menjadi padat. Contohnya apa anak-anak? Contohnya pembuatan kapur barus. Jadi kita juga tidak bisa melakukan percobaan, kita hanya belajar secara literasi sementara. Berikutnya, ya, saya rasa anak-anak kita sudah belajar secara sederhana tentang pemisahan campuran. Untuk selanjutnya, silakan buat ringkasan dokumen catatan kamu di atas sampai selesai. Tugasnya jangan lupa mengirim tugas di foto dan didokumentasikan. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, jadi kita sudah belajar yang namanya pemisahan campuran dari satu penyaringan, kemudian sentrifugasi, kemudian sublimasi atau destilasi dan seterusnya. Masih ingat ya anak-anak ya? Nah, silakan diulangi lagi tayangan-tayangan ini. Kalau perlu nanti dicatat hasil catatannya sebagai dokumentasi. Kalau kurang jelas, marilah nanti kita diskusikan bersama-sama. Anak bisa mencapai dengan Pak Guru. Jangan lupa untuk tugas selanjutnya, anak-anak silakan berliterasi lagi dengan bagian C, yaitu benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Jadi di alam semesta ini, benda-benda juga bisa mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat. Selamat belajar, selamat berdoa, dan selamat mengerjakan tugas-tugas. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.